Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 akan membawakan materi jenis-jenis wacana dari mata kuliah Konsep Dasar Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Dr. Indah Nur Maharani MPD dan Ibu Tanzilia Nur Fajriati SHUM MPD. Sebelumnya izin memperkenalkan diri anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Abdillah Pakih dengan NIM 2102375. Yang kedua ada Ica Nur Laila dengan NIM 2102472. Yang ketiga ada Hairani Nur Fauziah dengan NIM 2101992. Yang keempat ada Mayanggita Fitriani dengan NIM 2108442. Dan yang terakhir ada Paula Febrianti dengan NIM 2101560. Jenis-jenis wacana. Menurut Kraft tahun 1995, berdasarkan tujuannya, wacana dapat dibedakan menjadi 5, yaitu wacana narasi, wacana eksposisi, wacana deskripsi, wacana argumentatif, dan yang terakhir ada wacana persuasi. Yang pertama ada wacana narasi. Narasi adalah cerita yang didasarkan pada urut-urutan suatu kejadian atau peristiwa. Narasi dapat berbentuk narasi ekspositoris dan narasi imajinatif. Unsur-unsur penting dalam sebuah narasi adalah kejadian, tokoh, konflik, alur atau plot, serta latar yang terdiri atas latar waktu, tempat, dan suasana. Contoh wacana narasi. Di sebuah desa yang kecil, hiduplah dua orang anak yang sebatang kara, yaitu bernama Adam dan Hawa. Mereka hanya tinggal di sebuah gubuk yang kecil. Untuk memenuhi isi perutnya, setiap hari mereka selalu berburu binatang di hutan dekat desanya. Namun, suatu malam yang dingin, Hawa yang kelaparan terkena penyakit mah akut, membuat saudaranya Adam gelisah. Dia harus mencari cara untuk menyembuhkan saudarinya itu. Tapi karena mereka yatim dan sendirian, mereka tidak tahu harus meminta tolong kepada siapa. Hingga terdengar di kejauhan suara burung berkicau di tengah malam. Banyak orang di desa menyebut jika burung yang berkicau di malam hari adalah jelmaan siluman. Meski takut, Adam yang kasihan melihat saudarinya kesakitan memutuskan untuk pergi ke hutan yang gelap itu untuk berburu burung tersebut. Wacana eksposisi. Wacana eksposisi adalah tulisan berupa tuturan yang bersifat penyuluhan tanpa mengandung paksaan kepada pembaca. Wacana eksposisi dapat memberikan pengetahuan secara rinci dari suatu kejadian atau masalah melalui penulisan yang singkat, akurat, dan padat. Ciri-ciri teks eksposisi yaitu yang pertama, menjelaskan informasi pengetahuan, yang kedua, gaya informasinya mengajak, yang ketiga, wacana berisi jawaban dari pertanyaan mengenai apa, bagaimana, siapa, di mana, dan sebagainya. Yang keempat, menggunakan kalimat yang jelas dan komunikatif. Yang kelima, kalimatnya tidak ambigu. Yang keenam, runtut dan sistematis. Yang berikutnya adalah wacana deskripsi. Wacana deskripsi adalah wacana yang menggambarkan kesan atau impresi seseorang melalui uraian tertentu. Wacana deskripsi ditujukan untuk membentuk imajinasi tentang sesuatu hal. Wacana deskripsi berisi gambaran mengenai keadaan sesuatu, sehingga para pembaca atau pendengar dapat merasakan, mendengar, atau melihat hal tersebut. Ciri-ciri wacana deskripsi adalah yang pertama, penggambaran dilakukan dengan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. Yang kedua, membuat para pendengar atau pembaca seperti merasakan sendiri. Yang ketiga, ditandai dengan penggunaan kata-kata yang detail dan rinci. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah umumnya menggunakan kata-kata yang bersifat objektif dan menggambarkan sesuatu hal. Saya akan melanjutkan materi mengenai pembahasan jenis-jenis wacana. Yang pertama berikutnya adalah wacana argumentasi. Wacana argumentasi merupakan jenis wacana yang berusaha mempengaruhi pembaca atau pendengar agar menerima pernyataan yang diperhatikan. Tujuan wacana argumentasi adalah bagaimana bisa meyakinkan pembaca akan kebenaran pendapat yang ditulis. Karangan argumentasi dapat juga berisi tanggapan atau sanggahan terhadap suatu pendapat dengan memaparkan alasan yang rasional dan logis. Selanjutnya ada wacana persuasi.
Wacana persuasi adalah suatu bentuk wacana yang merupakan penyimpangan dari argumentasi dan khusus berusaha mempengaruhi orang lain atau pembaca agar para pendengar atau pembaca melakukan sesuatu bagi orang yang mengadakan persuasi, walaupun yang dipersuasi sebenarnya tidak terlalu percaya akan apa yang dikatakan itu. Karena itu, persuasi lebih condong menggunakan atau memanfaatkan aspek-aspek psikologis untuk mempengaruhi orang lain. Berdasarkan media penyampaian, wacana dibagi menjadi dua, yaitu tulis dan wacana lisan. Yang pertama, wacana tulis adalah jenis wacana yang disampaikan melalui tulisan. Tulisan merupakan media yang efektif dan efisien dalam menyampaikan berbagai gagasan, wawasan, ilmu pengetahuan, topik, ataupun hal-hal yang dapat mewakili bentuk pemikiran manusia. Dan yang kedua, wacana lisan merupakan jenis yang disampaikan secara lisan atau langsung dengan bahasa verbal atau yang biasa disebut sebagai tuturan atau ujar. Willis Edmondson pada tahun 1991 dalam bukunya yang berjudul Spoken Discourse atau wacana lisan secara tidak langsung menyebut bahwa wacana lisan memiliki kelebihan dibanding wacana tulisan. Beberapa kelebihan diantaranya: 1. Bersifat alami atau natural dan langsung. 2. Mengandung unsur-unsur prosodi bahasa atau lagu, intonasi. 3. Memiliki sifat suprasensial atau di atas struktur kalimat. Dan yang keempat, berlatar belakang konteks situasional. Selanjutnya, berdasarkan jumlah penutur. Berdasarkan jumlah penuturannya, wacana dikelompokkan menjadi dua, yaitu wacana monolog dan wacana dialog. Wacana monolog adalah jenis wacana yang dituturkan oleh satu orang. Umumnya, wacana monolog tidak menghendaki dan tidak menyediakan alokasi waktu terhadap respon pendengar atau pembacanya. Penuturannya bersifat satu arah, yaitu dari pihak penutur. Sedangkan wacana dialog adalah jenis wacana yang dituturkan oleh dua orang atau lebih. Jenis wacana ini bisa berbentuk tulisan ataupun lisan. Dalam kajian wacana, istilah penutur, addresser atau orang pertama terkadang disebut pula sebagai penyapa, pembicara, penulis atau wacana tulis. Sedangkan petutur, addressee atau orang kedua sering disamakan dengan sebutan pesapa, mitra bicara, lawan bicara, pasangan bicara, pendengar, pembaca atau wacana tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bagaimana denganmu? Alhamdulillah, saya pun demikian. BTW, nama kamu siapa? Namaku Dewi. Kalau kamu? Namaku Jahra. BTW, apa yang akan kamu lakukan setelah tamat sekolah ini, wahai Dewi? Setelah tamat sekolah, aku akan masuk ke perguruan tinggi negeri UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Wah, fakultas apa yang akan kamu ambil dan apa cita-citamu? Aku berencana masuk ke Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Aku ingin bercita-cita menjadi seorang guru. Bagaimana denganmu, wahai Zahra? Apa yang akan kamu lakukan setelah tamat sekolah ini? Aku pun setelah tamat sekolah akan masuk ke perguruan tinggi negeri Universitas Indonesia. Wah, fakultas apa yang akan kamu ambil dan apa cita-citamu? Aku berencana untuk masuk fakultas kedokteran. Aku bercita-cita menjadi seorang dokter. Ngomong-ngomong, kenapa kamu ingin menjadi seorang guru, wahai Dewi? Aku bercita-cita menjadi seorang guru karena aku ingin mengajar berbagai ilmu pengetahuan kepada murid-murid dan juga mempersiapkan para pelajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat bagi keluarganya, masyarakat, dan bangsa. Bagaimana denganmu? Kenapa kamu ingin menjadi seorang dokter? Aku bercita-cita menjadi seorang dokter karena aku ingin menjaga kesehatan masyarakat dan juga ingin mengobati apabila mereka sakit. Itu merupakan profesi yang bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat, ya wahai Zahra. Iya,
Iya, begitupun guru. Profesi kita bermanfaat dan dibutuhkan banyak masyarakat. Iya, lebih baik kita dari sekarang berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan diijabah olehnya. Amin ya robbal alamin. Saya senang dapat sharing mengenai cita-cita kita. Saya pun demikian. Sampai jumpa wahai Zahra. Oke, sampai jumpa. Saya akan menjelaskan mengenai wacana berdasarkan sifatnya. Wacana berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi dua, yaitu wacana fiksi dan wacana non-fiksi. Apa itu wacana fiksi? Wacana fiksi adalah wacana yang bentuk dan isinya berorientasi pada imajinasi. Halusnya menganut aliran konotatif, analogis, dan multi-interpretable. Umumnya, penampilan dan rasa bahasanya dikemas secara literal atau estetis. Di samping itu, tidak menutup kemungkinan bahwa karya-karya fiksi mengandung fakta dan bahkan hampir sama dengan kenyataannya. Namun, sebagaimana proses kelahiran dan sifatnya, karya semacam ini tetap termasuk dalam kategori fiktif. Bahasa yang digunakan wacana fiksi umumnya menganut asas licentia poetica atau kebebasan berpuisi dan licentia gramatica atau kebebasan bergramatika. Wacana fiksi dapat dipilih menjadi 3 jenis, yaitu wacana prosa, wacana puisi, dan wacana drama. Apa sih yang dimaksud dari ketiga wacana tersebut? Yang pertama, wacana prosa. Wacana prosa adalah wacana yang disampaikan atau ditulis dalam bentuk prosa. Wacana ini dapat berbentuk tulis atau lisan. Novel, cerita pendek, artikel, makalah, buku, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan beberapa bentuk kertas kerja dapat digolongkan sebagai wacana prosa. Nah, yang kedua, wacana puisi. Wacana puisi adalah jenis wacana yang dituturkan atau disampaikan dalam bentuk puisi. Wacana puisi juga dapat berbentuk tulisan atau lisan. Contoh wacana tulis misalnya puisi dan syair. Sedangkan puisi yang dideklamasikan dan lagu-lagu merupakan contoh jenis wacana puisi lisan nafas bahasa yang digunakan dan isinya berorientasi pada kualitas estetika. Lagu, tembang geguritan Jawa, dan sejenisnya merupakan contoh-contoh dari wacana puisi. Yang ketiga ada wacana drama. Nah, wacana drama ini merupakan wacana yang disampaikan dalam bentuk drama. Pola yang digunakan umumnya bentuk percakapannya atau dialog. Oleh karena itu, dalam wacana ini harus ada pembicaraan dan pasangan bicara. Baik, tadi saya sudah menjelaskan mengenai wacana fiksi, dan sekarang saya akan menjelaskan wacana non-fiksi. Wacana non-fiksi disebut juga dengan wacana ilmiah. Jenis wacana ini disampaikan dengan pola dan cara-cara ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Bahasa yang digunakan bersifat denotatif, lugas, dan jelas. Aspek estetika bukan lagi menjadi tujuan utamanya. Secara umum, penyampaiannya tidak mengabaikan kaidah-kaidah gramatika bahasa yang bersangkutan. Beberapa contoh dari wacana non-fiksi ini antara lain laporan penelitian, buku materi perkuliahan, petunjuk mengoperasikan pesawat terbang, dan sebagainya. Mungkin cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Cukup sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih kepada semuanya yang telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.